guys. Jadi kita lagi ada di Kementerian Dalam Negeri. Kita lagi ada kuliah di luar, kunjungan mata daerah. Jadi ikutin terus vlog kita hari ini ya. Jangan lupa. Halo guys, balik lagi bersama kita. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, Jangan lupa minum mantap. Tapi kita dan kopi. Ya. Kita dan kopi. Dia strawberry dan aku coklat. Tuh, biar gak sakit perut ya guys. Jangan suka minum kopi yang banyak-banyak ya. Iya betul. Karena nggak baik. Betul. Apalagi kalau misalkan kamu punya penyakit asam lambung itu tidak baik. Betul guys, itu edukasi dari kita sedikit. Halo guys, ini kita sudah di dalam ruangan. Kita udah di lantai 3. Jadi kita akan mulai. Kita akan memulai dan nanti kita akan menyaksikan semua Sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, sedangkan legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencakup Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengamandemenkan konstitusi, tetapi presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR. Lalu di sini ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Adalah 3 asas dalam otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri seperti pembuatan peraturan daerah dan pengelolaan pajak. Lalu ada tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sering disertai dengan bantuan dana dan sumber daya. Ketiga asas ini mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia diatur dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur urusan yang bersifat nasional, seperti politik luar negeri dan pertahanan, sementara pemerintah daerah mengelola urusan lokal, termasuk pelayanan dasar dan pembangunan daerah. Kedua entitas ini memiliki hubungan fungsional yang saling melengkapi, di mana komunikasi dan koordinasi sangat penting untuk efektivitas pemerintahan. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama ada desentralisasi, yang dimana penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah otonom. Lalu yang kedua ada dekonsentrasi, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi di daerah, di mana instansi tersebut
tetap bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat. Lalu ada tugas pembantuan. Penugasan ini pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan peningkatan yang menjadi kewenangan pusat. Ketiga asas ini memastikan bahwa daerah memiliki kemandirian dalam pengelolaan pemerintahan sambil tetap berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Bye.